Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ena di video pembelajaran kita yang kedua. Hari ini harapan Ibu menemui para siswa-siswi sekalian tetap dalam keadaan sehat dan taatilah protokol kesehatan. Ya, sebelum kita membicarakan panjang lebar tentang materi, Ibu ingin mengajak para siswa-siswi sekalian menyiapkan media pembelajaran kita yang utama, yakni kitab suci. Setelah kitab suci, siapkan juga bahan ajar dan juga pulpen dan kertas untuk mencatat materi-materi yang siswa-siswi belum paham. Ya, sekarang Ibu ingin memberitahu apa materi yang akan kita bahas hari ini. Hari ini, para siswa-siswi sekalian, kita akan membahas materi tentang bersahabat. Ya, minggu kemarin Ibu sudah membicarakan materi tentang berteman. Harapan Ibu, semoga materi itu sudah dipahami oleh para siswa-siswi sekalian. Sebelum kita membicarakan panjang lebar tentang materi, baik siswa-siswi sekalian, kita membuka pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu karena Engkau selalu menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kami memohon kepadamu, sertailah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu. Doa ini ya Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberitahu apa tujuan kita mempelajari tema tentang bersahabat. Ya. Tujuan kita mempelajari tema ini, yang pertama, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan arti bersahabat. Yang kedua, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan manfaat bersahabat. Yang ketiga, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan faktor penghambat dan juga faktor pendukung dalam persahabatan. Dan yang keempat, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan arti bersahabat berdasarkan kitab suci yang merupakan sumber utama pembelajaran kita. Dan kitab suci yang kita ambil yakni yang pertama dari kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan 4, membicarakan tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yang kedua, kitab yang kita ambil yakni kitab Yesus bin Sirak bab 6 ayat 5 sampai dengan 17, membicarakan tentang persahabatan. Dan yang berikut yang kita ambil yakni dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 15, membicarakan tentang perintah saling mengasihi. Nah, siswa-siswi sekalian, itulah tujuan kita mempelajari tema pembicaraan kita hari ini. Oke, siswa-siswi sekalian, mengawali pertemuan kita, Ibu mengajak siswa-siswi sekalian mendengarkan sebuah cerita. Ceritanya ini berjudulkan tentang cinta sahabat. Ya, diceritakan bahwa ada seorang pangeran mengunjungi seorang bangsawan sahabatnya di suatu kota yang sedang bermusuhan dengan kotanya. Sial bagi pangeran itu, karena kemudian ia ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Hukumannya adalah mati di tiang gantungan. Sebelum ia dihukum mati, ia memohon kepada raja di kota itu supaya ia kembali dahulu untuk berpamitan dengan anak serta istrinya.
Tentu sang raja menolak. Dan sang raja mengatakan, siapa yang mau percaya pada musuh, apalagi dia mata-mata? Lalu pangeran itu berkata, di kota ini saya mempunyai sahabat. Ia adalah seorang bangsawan. Ia akan menjadi jaminan bagiku. Kemudian bangsawan itu dipanggil. Ia begitu berbahagia dapat bertemu kembali dengan sahabatnya. Ia sangat rela untuk menjadi jaminan bagi sahabatnya. Dengan lantang ia berkata kepada raja, saya mau menjadi jaminan bagi sahabat, apapun risikonya. Apakah termasuk risiko mati digantung kalau sahabatmu tidak kembali pada batas waktu yang telah ditentukan? Ya. Raja memberi batas waktu 30 hari. Dan pada hari yang ke-30, tepat pukul 12 siang, pangeran itu harus sudah kembali. Kalau tidak, sahabatnya akan dihukum digantungan. Hari demi hari terlewat. Pangeran itu belum juga datang. Pada hari yang ke-30, tepatnya menjelang jam 12 siang, bangsawan sahabat sang pangeran digiring ke tiang gantungan. Tali gantungan dipasang di lehernya. Tepat saat itu, terlihat seseorang datang berlari-lari, menyeruak di antara kerumunan sambil berteriak, aku sudah kembali. Ia adalah sang pangeran. Ia menyerbu ke tiang gantungan dan coba mengambil tali gantungan untuk dipasang pada lehernya. Namun bangsawan sahabatnya itu mempertahankan tali pada lehernya dan berkata, saya sudah siap untuk mati bagi sahabat. Kedua terlibat dalam pertengkaran dan perebutan tali gantungan. Raja dan masyarakat yang memperhatikan peristiwa itu hanya terbengong-bengong dan tidak percaya. Akhirnya raja menyuruh Algojo memutuskan dan membuang tali gantungan itu, lalu berkata kepada dua sahabat itu, seumur hidupku saya belum pernah mendengar dan menyaksikan suatu persahabatan yang penuh cinta, pengorbanan seperti ini. Anda berdua diampuni, dan perkenankanlah saya bergabung dengan Anda sebagai sahabat yang ketiga. Ya, nah siswa-siswa sekalian, ceritanya sudah selesai. Ya, dari cerita itu kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri sahabat yang baik itu adalah apa saja ciri-ciri sahabat yang baik? Tentunya ciri-ciri sahabat yang baik, yang pertama, adanya keterbukaan. Tidak boleh memiliki sikap ego, menerima satu sama yang lain. Sudah itu, adanya kejujuran, adanya saling cinta dan saling berkorban. Itu ciri-ciri sahabat yang baik. Ya, sudah itu. Di situ juga di dalam cerita tadi kita bisa menemukan sifat-sifat yang harus dimiliki di dalam persahabatan. Yang pertama, sifat itu adalah tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang kedua, adanya kejujuran. Yang ketiga, tidak menceritakan kejelekan-kejelekan daripada sahabat. Dan yang keempat, menerima sahabat itu apa adanya. Ya. Nah, siswa-siswi sekalian, setelah kita mengetahui ciri-ciri beserta sifat yang harus dimiliki di dalam persahabatan, sekarang Ibu mengajak para siswa-siswi sekalian membuka kitab suci untuk menemukan bagaimana ajaran Yesus tentang bersahabat di dalam kehidupan manusia.
Sekarang kita buka. Yang pertama, kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab ini membicarakan tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, baik siswa-siswi sekalian, Ibu meminta kamu membukanya masing-masing di rumah. Sekarang Ibu ingin membaca apa inti dari bacaan ini. Ya. Bacaan diambil dari 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju penangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, itu peristiwa tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Ya, di dalam peristiwa ini kita menemukan bagaimana si Daud begitu mencintai sahabatnya Yonatan sampai dia memberikan segala yang apa ia miliki untuk sahabatnya itu. Ya, selain itu kita juga bisa membuka kitab suci yang lain, dan Ibu minta kamu bisa membukanya di rumah, yakni di kitab Sirak bab 6 ayat 5 sampai dengan 17. Di sini juga menceritakan tentang persahabatan. Selain itu, di Injil Yohanes di bab yang ke-15 ayat 12 sampai dengan 15. Menceritakan tentang ajakan Yesus tentang saling mengasihi atau perintah saling mengasihi. Ya. Dari dua bacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah sahabat sejati kita manusia. Mengapa dia dikatakan sahabat sejati? Tentunya karena dia rela berkorban untuk kita manusia. Dia mati di kayu salib karena cintanya kepada kita manusia. Ya, baik siswa-siswi sekalian, sahabat sejati itu adalah sahabat yang sanggup bertahan, mendampingi kita, menghiburi kita dikala kita mengalami kesulitan, pun dikala kita mengalami kegembiraan. Dia selalu berada di tengah-tengah kita. Itu sahabat sejati. Di dalam persahabatan ini tentunya juga kita menemukan berbagai macam sikap yang harus kita hindari supaya persahabatan itu terjalin dengan baik. Ya, sikap-sikap yang harus kita hindari dalam persahabatan itu yakni kita tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri. Selain itu kita tidak boleh tidak jujur, alias kita harus jujur. Sudah itu kita tidak boleh menceritakan kejelekan dari sahabat-sahabat kita. Selain itu, sikap yang harus kita kembangkan dalam persahabatan supaya persahabatan itu semakin indah, maka kita dituntut untuk memiliki sikap saling mengasihi, rela berkorban, jujur, mencintai, harus ada keterbukaan antara satu sama yang lain.
Seperti Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita. Dia mengajarkan tentang memberikan nyawanya demi manusia. Kita diajar untuk selalu mengasihi, mencintai, rela berkorban untuk sesama kita, sehingga kita mengalami dan merasakan bahwa persahabatan itu betul-betul indah. Ya, baik siswa-siswi sekalian, dalam pertemuan ini harapan untuk kita semua supaya kita di dalam kehidupan kita setiap hari, kita pun juga harus selalu terbuka satu sama yang lain, harus selalu mencintai sesama kita, terutama sahabat-sahabat yang kita jumpai. Karena dengan menjalinnya persahabatan yang baik, maka akan terjalinnya keakraban, kerukunan yang sangat-sangat menggembirakan. Baik, para siswa-siswi sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada para siswa-siswi kalian yang merupakan tugas LKPD 2 yang berkaitan dengan pengetahuan. Tugasnya tertera di sini. Tugas-tugas itu nanti akan dikumpulkan ke sekolah sesuai dengan arahan suruhan dari sekolah. Kapan dikumpul, tunggu saja pemberitahuannya. Dan para siswa-siswi sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu mengajak kita sekali lagi masuk di suasana doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kembali kepadamu ya Allah, karena Engkau sudah menyertai kami. Semoga pelajaran yang telah kami pelajari dapat kami paham di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami selalu mengasihi satu sama yang lain. Doa ini ya Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Minggu depan kita akan membicarakan materi yang ketiga, yakni berkaitan dengan berpacaran. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang ketiga. Sekian dan terima kasih.